Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 50285 dari kelas 1B Prodi PGSD STK IP PGRI Lubuk Linggau. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar komunikasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi secara efektif. Kemampuan atau ability adalah kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seorang dan di antara dua orang atau lebih. Aspek-aspek yang paling penting dalam kemampuan komunikasi secara efektif terdiri dari komunikator, komunikan, dan media atau alat untuk menyampaikan pesan tersebut. Kriteria kemampuan komunikasi secara efektif. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya, atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap oleh komunikan. Komunikasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kemampuan menggunakan bahasa lisan sangat ditentukan oleh situasi, ruang, waktu, isi atau materi, dan teknik penyajian informasi tersebut. Tindak komunikasi harus melibatkan sedikitnya dua orang atau lebih sebagai pengungkapan diri untuk memperoleh informasi terhadap orang lain. Strategi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi efektif dapat dikembangkan dengan cara mengadakan diskusi dan latihan komunikasi secara terus-menerus. Selanjutnya, pengertian prestasi belajar bahasa Indonesia. Pengertian belajar. Belajar adalah seperangkat kegiatan, terutama kegiatan mental intelektual, mulai dari kegiatan yang paling sederhana sampai ke kegiatan yang rumit. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan fisik, dalam arti kegiatan melihat, mendengar, meraba, dengan alat-alat indera manusia untuk melakukan kontak dengan bahan yang dipelajari. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu simbol lisan yang arbiter yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama. Bahasa sering merujuk pada adanya keberadaan masyarakat, identitas budaya, dan hubungannya dengan kebudayaan manusia. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan selanjutnya adalah kerangka pikir. Dalam penelitian ini, penulis ingin membuktikan bahwa ada hubungan antara kemampuan komunikasi efektif dengan prestasi belajar bahasa Indonesia yang dicapai siswa. Atau dengan perkataan lain, kemampuan komunikasi efektif mempunyai hubungan dengan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa. Dan terakhir adalah hipotesis. Menurut Ronnie Contour, pada tahun 2005, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara atas permasalahan penelitian di mana memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dugaan ini harus didasarkan atas suatu atau beberapa dasar pemikiran dari buku-buku teks. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.